Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ince Mirza. Di sini saya akan membahas tentang kedekatan sosiolinguistik dan stilistika. Sosiostilistika adalah gabungan antara ilmu sosiolinguistik dengan stilistika. Sedangkan stilistika mempelajari tentang gaya dan sosiolinguistik mempelajari tentang masyarakat bahasa atau gaya bahasa dalam masyarakat. Nicholas Cobb menyatakan kedekatan antara stilistika dan sosiolinguistik adalah pada adanya variatonis dan pembentukan variasi-variasi di dalam bahasa yang dibahas oleh sosiolinguistik. Masyarakat bahasa memiliki banyak variasi. Misalkan dalam satu hari banyak menyampaikan bahasa. Contoh, saya dalam satu hari ini tentunya tidak akan menggunakan satu bahasa. Misalkan berbicara dengan guru menggunakan bahasa Indonesia, berbicara dengan teman menggunakan bahasa daerah, dan terkadang menggunakan bahasa Madura. Variasi-variasi itu muncul kemudian dibahas di dalam sosiolinguistik. Di dalam style ini kemudian dianggap sebagai bentuk penggayaan atau proses pemberian gaya dalam bahasa. Dalam linguistik, bahasa terdiri dari dua, yaitu yang pertama, linguis atau bahasa atau sistemnya yang memunculkan teori bahasa sistemik, bahasa yang disampaikan sesuai dengan sistem. Yang kedua, parol atau bahasa yang dituturkan atau diajarkan. Style ini sosiolinguistika and stylistik, yang artinya bagaimana gaya dan sosiolinguistik dan stilistika, bahwa dalam gaya berbahasa menunjukkan identitas di dalam menciptakan variasi gaya bahasa banyak bercampur kosakata. Contoh, saya berbicara ke teman saya, "One day kita akan bertemu lagi." Itu merupakan campuran kosakata bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Terdapat unsur sosial dalam contoh kosakata tersebut. Ada keterkelompokan bahwa ketika seseorang berbahasa Madura, maka akan nampak bahwa orang tersebut termasuk dalam sekumpulan orang Madura. Dalam menciptakan atau menganalisis stilistika seseorang, kita akan otomatis memberikan justifikasi sosial terhadap orang tersebut, dikarenakan setiap gaya berbahasa memiliki makna sosial, keterkaitan, dan keterkelompokan. Contoh, pada saat kita menanyakan alamat kepada seseorang yang tidak kita kenal dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan, maka orang tersebut pasti beranggapan bahwa kita adalah seseorang yang berpendidikan sopan santun. Di dalam buku Style, Mediation and Change, bahwa ketika kita berbicara dengan orang lain, bahasa kita adalah mediumnya. Seseorang yang memiliki kemampuan berbahasa lebih dari orang lain akan menciptakan akomodasi atau mengakomodir gaya bahasa orang lain menjadi gaya bahasa kita. Contoh, pada saat kita mempunyai teman dekat yang berasal dari Madura, secara tidak sadar kita dapat mengikuti logat atau gaya berbahasa teman kita yang berasal dari Madura. Talking for fun and talking in earnest. Talking or fun, ketika menjadi stand up comedy, kita bertutur untuk menjadikan orang senang saat mendengarkannya. Maka dari itu, kita harus menuturkan bahasa yang lucu dan mengambil tema yang cocok dengan remaja, karena akan tidak enak didengar apabila tidak bisa memahami siapa audiensinya. Talking in earnest atau untuk didengar. Contoh, saat kita menjadi presentator yang terlalu banyak bercanda, maka hal yang kita sampaikan kepada audiens tidak akan didengar, karena mereka menganggap apa yang kita sampaikan tidak jelas dan tidak serius, sehingga mereka beranggapan presentasi yang kita sampaikan adalah sesuatu yang tidak penting. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.